Well, hello, hai, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Sekarang udah tanggal 28 Mei, aku akan sangat ngebut sampai tanggal 31 atau 1 Juni ke depan ya. Di kantor aku lagi aku lagi sibuk banget, jadi aku absen untuk upload video di 2 hari terakhir. Terus juga personal reading aku lagi rame banget, jadi ini pengingat buat kalian. Kalau kalian mau personal reading sama aku, private reading, bisa hubungi IG aku @dextatarot, oke? Oke, di video ini aku akan bacain mengenai prediksi bulan Juni untuk Gemini dulu ya. Karena bulan ini adalah bulan Gemini. Jadi aku bacain Gemini dulu, oke? Aku akan bagi bacaan ke beberapa bagian. Pertama kita ngomongin kehidupan secara generalnya dulu. Oke? Kehidupan secara general. Terus kita ke percintaan, dan kemudian kita ke karir. Oke? Jadi kita bagi 3 bagian. Kita mulai aja ya. Oh, dan yang terakhir pesan. Kita jadi bagi 4 nih. Jadi mungkin agak panjang ya. Oke, ini aku pakai deck apa namanya? Energetical cards. Kita ngomongin bulan Juni nih secara general ya. Kehidupan para Gemini di bulan Juni. Oke, Gemini. Oke, sambil aku menyelesaikan kotakan ini, aku mau ngingetin bahwa ini adalah general reading. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau lebih akurat dan lebih mantep, itu kan bisa hubungin aku di IG aku Dexta Tarot ya. Kalian di sana bisa lihat gimana cara kerja aku, rate dan harga aku berapa, sangat terjangkau, sangat affordable, dan testimonial seperti apa. Bisa kalian lihat semua di IG aku. Oke? Oke. Ya, aku buka ya. General reading buat kalian para Gemini. Oke. Para Gemini di bulan Juni ya. Di sini ada strategi, ada the lovers, ada 5 of swords, ada 9 of wands, ada club, ada bag, ada bouquet. Jadi di bulan Juni nih para Gemini ya, kalian mungkin akan diminta untuk mengatur strategi kalian dalam menghadapi apapun yang akan kalian hadapi nih. Mungkin pekerjaan, sebagian besar dari kalian karena pekerjaan sih, nggak bohong, karena pekerjaan. Mungkin pekerjaannya ini makin mendekati deadline, makin mendekati event, jadi kalian ini makin stres, makin banyak keputusan yang harus dibuat antara iya atau tidak, antara ini atau tidak, antara plan A atau plan B, kayak gitu tuh. Makin mendekati event malah makin banyak banget keputusan atau situasi yang berubah, dan itu membuat kalian harus kayak bener-bener buat strategi. Pokoknya ini berhubungan sama kerjaan nih, banyak banget. Kan kita ngomong general ya, jadi kayak banyak banget yang memang harus kayak disusun, dibikin mind map apa aja nih yang harus dikerjain gitu. Strategi harus benar-benar dibuat, nggak cuma kayak ya sambil nanti deh gitu. Apalagi kenapa kamu harus buat strategi dengan benar, dengan baik? Karena ini akan ada aja orang-orang yang kayak mungkin nggak suka sama kamu, atau sesimpel nggak suka sama ide yang kamu berikan. Jadi akan ada orang-orang yang punya ide berseberangan, yang kalau seandainya dia menang, kamu tuh harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai sama yang kamu mau gitu loh. Dan orang yang akan hadapi ini cukup keras kepala ya.
Atau nggak cuma orang deh, sesuatu ini mungkin situasinya di atas kalian, entah bos atau sistem yang sebenarnya tuh kan nggak bisa menang. Tapi kalau kalian bisa bermain strategi, itu bisa menang, bisa dapet gitu loh. Strateginya pun bisa macam-macam ya. Bisa aja dengan pura-pura deketin orang dalam atau orang yang terdekat dengan si bos ini, atau bisa juga kayak apa ya, emang amit-amit sih, tapi kayak kantor punya beberapa muka untuk ditampilkan ke beberapa orang berbeda gitu loh. Bulan Juni ini orang-orang pun akan semakin melihat kalian, melihat performa kalian, melihat apa yang kalian lakukan, melihat kinerja kalian, dan akan dijudge. Jadi akan cukup menusuk karena banyak orang yang memperhatikan apa yang kalian lakukan. Dan lagi-lagi arti lain dari Five of Swords adalah konflik. Akan ada konflik ya. Konflik di sini bukan berarti konflik yang sangat besar, tapi bisa aja kayak perbedaan pendapat seperti yang aku bilang di awal tadi. Jadi kalian harus benar-benar main strategi. Pikiran kalian harus tenang. Jangan kebawa emosi. Harus dingin pikirannya ya. Dan apapun itu, perjuangkanlah. Ya, perjuangkanlah itu. Apapun yang menurut kalian benar, perjuangkanlah itu. Mungkin awalnya tidak bisa tidak kelihatan memberikan hasil yang sesuai sama yang kalian inginkan. Cuma ini minta, Nine of Wands ini artinya minta untuk kalian tetap semangat dan jangan menyerah. Satu langkah lagi kalian bisa dapetin itu. Kenapa aku yakin kalian bisa dapetin itu? Karena ini dua kartu di bawah ini, bag, something important such as new job or a raise. Jadi antara kerjaan baru atau naik jabatan atau naik gaji. Dan yang kedua adalah compliments from an admirer, dapat bouquet. Jadi nih, kalau kalian nggak menyerah atas situasi atau kasus ini, niscaya kalian akan menang dan akan dapat banyak decak kagum gitu dari orang-orang sekeliling kalian. Bahkan dari orang-orang yang awalnya meragukan kalian, sekarang kayak makin gila, keren banget gitu. Gara-gara itu mungkin kamu akan dapat kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Kayak gitu gini. Itu general life kalian. Sekarang kita ke love life ya. Kalau love life Gemini nih, no, I just wanna one. Love life Gemini ya. Love life Gemini di bulan Juni, langsung keluar caring connection. Mungkin di kehidupan generalnya rada-rada ribut ya, cuman di love life-nya cakep nih caring connection. Sebelum aku baca lengkapnya, oke, aku selesaikan dulu nih. Tarik dulu ya bacaannya, kartunya. Percintaan Gemini di bulan Juni. Oh, ya, aku sebenarnya pengen ngambil 3, cuman aku pengen banget ngambil kartu ini. Dipakai Angel Oracle Cards, Angel's Romance. Percintaan Juni, Percintaan Gemini di bulan Juni. Enak banget ya ngomongnya. Nih. Deserve love. Keep an open mind. For yourself. Oke. Kita ke Oracle Cards dulu ya. Di sini ada caring connection. Untuk percintaan para Gemini di bulan Juni ini akan ada masa-masa lovey-dovey gitu deh. Ada masanya cinta-cintaan, sayang-sayangan, bucin-bucinan gitu ya. Apalagi ada the devil di sini nih, arti-arti nih. Apalagi kalian yang udah dewasa. Ini antara hati-hati atau asik sih. Jadi kalau ngomongin percintaan, ada kartu the devil. Sex life kalian bakal menyenangkan nih. Bakal banyak banget hal-hal yang begitu mulu dah, pokoknya begituan mulu. Sex life kalian nih, dikit-dikit lah, di mana lah, nggak ini loh. Kayak nggak mikir tempat lagi, kalau udah pengen langsung aja cus gitu. Ini buat kalian yang punya pasangan ya. Apalagi yang udah sah. Apalagi yang udah sah, udah mantep banget nih, udah gak mikir macam-macam. Sex life kalian akan sangat bagus banget di bulan Juni nih, Gemini. Yang udah punya pasangan ya, luar biasa.
dia akan nunjukin rasa sayangnya, dan kamu udah kayak asik banget lah, pokoknya disayang-sayang di bulan Juni nih. Buat kalian yang masih single atau yang PDKT, terutama yang single nih, aku takut sih ya, takut salah satu dari kalian tuh malah kayak bucin. Bahkan ada yang saking bucinnya tuh toxic gitu, belum nikah atau belum sah, tapi kayak terlalu bucin jadi toxic dalam arti nggak bisa lepas satu sama lain. Ini tergantung sih gimana cara kalian memandang ini ya. Kalau bagi kalian sebucin ini nggak bisa lepas, ada sesuatu yang menyenangkan dan kalian inginkan, ya udah. Tapi bisa juga kalau dilihat secara objektif ini bisa sangat toxic karena ya itu nggak bisa lepas satu sama lain, tapi juga nggak ada ikatan. Takutnya gitu loh. Dan hubungan percintaan ini sangat berapi-api ya. Ada King of Wands di sini. Lihat nggak sih? Wah gila deh. Bulan Juni ini akan sangat berapi-api banget nih di sex life dan love life kalian. Nah kadang ini tuh kenceng banget nih. Kadang saking berapi-apinya ini, kalian tuh lupa untuk stop. Jadi diminta, kalau dirasa-rasa udah mulai toxic dan nggak sehat dan bikin capek dan bikin lelah, bikin kepikiran, kalian diminta untuk diam sejenak ya. Dipikir lagi nih. Ini untuk beberapa dari kalian sih, nggak berlaku buat semuanya ya. Diminta untuk dilihat lagi, sebenarnya tujuan kalian deketin orang ini apa? Sebenarnya tujuan kalian pacaran sama orang ini apa gitu. Jangan cuma gara-gara sex life ya bagus, ya itu salah satu faktor sih. Jangan cuma gara-gara itu terus kalian kayak ya udah melupakan faktor-faktor lain yang membuat hubungan itu sebaiknya berjalan gitu. Ya. Jangan kebawa nafsu. Nih kan, makanya Devil Yourself. Lihat, soalnya kan lihat deh Devil ini, dua-duanya tuh keikat rantai sama si iblis gitu loh. Nih ini juga keikat kan, dan dikelilingi sama pagar. Jadi kalian tuh diminta untuk harus bisa melepaskan. Ini buat kalian ya. Apa sih? Buat beberapa dari kalian. Kalau sekiranya udah toxic dan gak bisa lepas, please, hanya kamu yang bisa melepaskan diri kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu sendiri. Jangan sampai gara-gara orang ini atau hubungan ini, kamu tuh jadi kehilangan jati diri gitu. Kamu jadi kehilangan identitas gitu. Sampai-sampai orang sekeliling kamu tuh kayak, kok lo beda banget sih, kok jadi gini gitu. Buat beberapa dari kalian, lagi-lagi love life nih ya, ngomongin love life. You deserve love and keep an open mind. Buat kalian yang ngerasa masih jomblo atau ngerasa ini mana sih pasangan gue, jangan berpikir kalau kamu tidak pantas ya. Jangan berpikir kalau kamu tidak pantas. Ini lagi memang timing aja. Pertama, kamu diminta untuk sadar kalau kamu ini pantas untuk mendapatkan cinta. You deserve love, ya. Kamu ini orangnya manis kok. You are lovable. Orangnya adorable banget gitu loh. Yang masih menarik di mata orang. Jangan bilang kamu nggak menarik. Dan yang kedua adalah keep an open mind. Ini pesan buat kalian juga nih. Kalau kalian ingin mendapatkan pasangan segera, atau ingin jadian segera sama orang yang sedang kalian pikirkan sekarang, kalian diminta untuk open minded gitu. Dibuka pikirannya, karena makin kamu kenal sama orang ini, makin akan ada hal-hal yang kamu nggak duga dan cukup kaget. Jadi ya udah itu, keep an open mind. Kenapa? Karena image yang pertama kali kamu lihat dari dia ternyata cukup beda juga ya kalau udah kenal makin deket. Aslinya tuh rada beda, itu yang bikin kalian kaget juga. Pokoknya open minded lah, lebih toleransi gitu. Selama tidak melewati batas ya kenapa enggak kan? Gitu. Ini taruh mana sih deh. Sekarang kita ke karir. Karir Gemini di bulan Juni. Langsung. Oke. Ini kayaknya ada hubungan sama general tadi deh. Mungkin ya di bulan Juni ini general kehidupan kamu secara umum bakal dikonsumsi, dikuasai sama hal kerjaan kayaknya nih. Ini aku bisa ngeliat ke kerjaan nih hubungannya. Oh my god, terlalu banyak.
karir untuk Gemini di bulan Juni ya. Seven of Coins, Two of Wands sama Six of Wands. Nice. Karir Gemini di bulan Juni. Karir Gemini di bulan Juni. Ini udah langsung 3, cakep. Oke nih, bagus ya. Bagus sih walaupun awalnya begini. Jadi nih yang seperti aku bilang tadi, karir kalian pun akan banyak dipengaruhi oleh kehidupan kalian secara umum di bulan Juni ini akan banyak dipengaruhi oleh karir. Ini mungkin ya di bulan Juni ini kalian makin ngerasa keikat. Mungkin kalian punya tanggung jawab akan event atau tugas atau project yang akan sebentar lagi terjadi gitu. Kalian tuh punya tanggung jawab yang belum selesai. Jadi kalian ngerasa kayak, sebenarnya gue bisa kabur sih, tapi enggak deh, gue punya tanggung jawab nih, gue selesaiin dulu. Rasanya sih pengen kabur ya, nggak bohong. Kalian tuh rasanya pengen kabur, karena kayak, gila, tanggung jawabnya gede banget, dan bikin kalian capek secara mental dan secara fisik. Pengen banget kalian lepas dari situasi ini nih. Cuma rasa tanggung jawab kalian lebih besar. Bagus ya, dewasa nih. Kalau ngomongin karir, jangan kabur-kaburan. Kalau enggak, kalian karir nggak naik-naik. Ya, dan kalian tahu itu. Nah, di sini ada Seven of Coins, Two of Wands, sama Six of Wands. Ini dalam chronological order ya, artinya berurutan. Di sini pesannya, selama kalian sabar dan tetap berusaha, semuanya akan menghasilkan sesuatu. Lihat gak sih ini mbak-mbaknya? Kayak, ya Allah, nyari apaan mbak? Ya ampun, ini apa? Di desert kayak gini, di padang pasir gak ada apa-apa ini. Cuma dia tetap berusaha kan. Kenapa? Ya karena dia yakin rezeki dia tuh memang akan hadir selama dia bekerja keras, selama sabar. Terutama bukan kerja keras ya di sini, kesabaran yang kalian kalian harus telan nih di bulan ini. Dia sabar nih. Apalagi dalam perutnya ini ada bayi ya. Dia sabar nih nunggu bayinya keluar. Dia tahu di belakang layar nih ada matahari dan ada ini loh, padang. Bukan padang pasir, ini padang pasir. Ini padang ilalang, padang rumput gitu. Artinya subur. Jadi artinya juga nih ya, jangan karena kamu tidak melihat hasil yang kamu inginkan depan mata, jangan karena begitu kamu merasa bahwa ini tidak akan membuahkan hasil. Karena sebenarnya di belakang layar, Tuhan alam semesta sedang bekerja untuk kamu. Memang mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Apalagi jika kamu mau lihat ke belakang. Jadi kita ngomongin patience, mengenai kesabaran untuk karir kalian di bulan ini ya, di bulan Juni. Ini juga nih, bagus nih. Apapun visi yang kalian buat di bulan Juni, itu akan kalian dapatkan. Jadi, gunakan waktu di bulan Juni dengan sebaik-baiknya ya. Jangan ditunda, jangan melur waktu. Bulan Juni ini, kalian diminta untuk buat, kalau bisa tulis deh. Apa yang kalian inginkan? At least itu. Apa yang kalian inginkan? Ditulis dulu, supaya kalian bisa tahu nih arahnya kemana, at least ya. Jangan lupa arah nih. Kadang kalau kita ke bawah arus kehidupan, kita lupa arah kita kemana gitu. Jadi bulan Juni ini jangan dilewatkan momen-momen untuk berpikir masa depannya mau kemana, visinya mau apa, mau kayak gimana kehidupan kalian. Karena dari bulan Juni ini ya, kalau kalian melakukan hal yang tadi aku bilang, dan kalian mulai manifestasi kayak, oh aku mau kayak gini, kehidupan kayak gini, dipikirin tiap hari, diyakinkan tiap hari, doakan tiap hari. Kalau kalian mulai bulan Juni, niscaya di masa depan kalian benar-benar akan mendapatkan itu. Jadi bulan Juni jangan dilewatkan ya, karena niscaya ini akan dapat nih setelah bulan Juni. Tuh dapat semuanya, kamu akan memenangkan itu. Nah di sini dari fortune tea leaf ya. Pertama, temporary situation. Nah ya ini yang menjelaskan kalau kondisi kamu sekarang lagi kayak keikatnya cuma sementara kok, bentar lagi selesai kok. Sabar. Sebentar lagi. Ini cuma temporary. Ini cuma sementara. Nah, yang kedua, ini pesan juga buat beberapa dari kalian. Hati-hati ngomongin karir keuangan bulan Juni, jangan serakah. Dan yang terakhir, ambil secukupnya, jangan serakah. Dan yang terakhir adalah cobweb, protected from negative forces beyond your control. Kalian ini masih dilindungi Tuhan, masih dilindungi leluhur, masih dilindungi alam semesta. Karena hal-hal negatif
yang di luar kontrol kalian nih, misalnya apalah, tidak apa ya, misalnya apa ya, hal-hal negatif di luar kontrol kalian yang akan terjadi itu bisa dikurangi gitu efeknya. Jadi kalian akan dilindungi oleh alam semesta, Tuhan, leluhur, apapun itu yang kalian pikirkan. Mereka akan melindungi kamu. Kepotong dong tadi ya. Pokoknya mereka akan melindungi kamu dari hal-hal yang sifatnya negatif gitu loh. Nah, yang terakhir buat kalian ya, ini pesan buat Gemini. Pesan buat Gemini di bulan Juni. Work through your fears. Jadi atasi ketakutan kalian, jangan menghindar, hadapi, jalan berdampingan. Yang kedua, communication is key. Nah, momen Gemini yang keluar Gemini. Jadi komunikasi ini adalah kunci. Jangan dipendam, dikomunikasikan saja. Dan yang terakhir, ada believe in the impossible. Jadi percayalah akan ketidakmungkinan gitu loh. Bisa banget terjadi selama kalian yakin dan berusaha. Kayak gitu Gemini. Ya, kalau kalian suka videonya please like, comment apapun, termasuk ide yang ingin kalian aku bacakan di video berikutnya. Juga subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Juga follow IG dan TikTok aku @tixratarot untuk tahu baca-bacaan lucu-lucu dan bacaan prediksi setiap minggunya ya. Juga kalau mau personal reading bisa kunjungi IG aku, Instagram aku @tixratarot. Oke deh, semoga membantu. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye, Gemini.